kita patut bersyukur ya hari ini karena anugerah Tuhan yang memberikan keselamatan dan hidup bagi kita hingga hari ini. Betul sekali Kak Gita, kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Mu kami dapat bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Kami dapat sama-sama mengikuti ibadah-Mu secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau beri kami fokus agar kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Dalam Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, Tuhan Yesus sungguh baik ya. Dia sayang kepada kita, dan Dia juga memberikan kita hidup yang baru. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan hidup bersama Dia selamanya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama, hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Ya, oh haleluya. Yesusku hidup selamanya. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Senangnya ya teman-teman, kita punya janji yang luar biasa bahwa bersama Yesus kita akan hidup selamanya. Dialah anak Allah yang berkuasa atas maut dan memberi hidup kekal bagi kita semua. Sekarang, yuk kita pujikan dengan semangat, anak Allah Yesus namanya. Shalom anak-anak. Nah, sudah siap untuk menerima firman Tuhan?
Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bila hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga kiranya Roh Kudus menolong anak-anak-Mu semua Tuhan untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Hamba-Mu serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, siapa di sini yang suka bunga? Ya, semua orang rasanya suka bunga ya anak-anak ya. Suatu hari Bu Hana dapat oleh-oleh tanaman anak-anak. Tanaman yang berbunga, indah sekali bunganya. Oleh-olehnya ini dari Batu Malang. Nah, Bu Hana seneng dapat tanaman bunga ya. Namun beberapa saat kemudian tanaman itu kering anak-anak. Kering dan layu dan kering gitu ya. Aduh, Bu Hana sedih sekali. Aduh, bunganya indah hilang, tinggal tanaman yang layu dan setengah kering. Gimana ini? Wah, mati nih ya tanaman ini. Gak cocok udaranya kali ya. Dulu di Batu dan ini di Kediri. Bu Hana pikir begitu anak-anak. Ketika Bu Hana mau mendongkel tanaman itu, mau Bu Hana lepas dari potnya, suaminya Bu Hana bilang begini, "Mah, tunggu dulu. Coba Mama lebih rajin lagi menyiramnya. Kemudian taruh di tempat yang ada cahaya mataharinya." Oh iya ya, baik kalau begitu. Akhirnya Bu Hana nurut apa kata suaminya Bu Hana. Bu Hana rawat tanaman itu, Bu Hana siram, kemudian Bu Hana letakkan di tempat yang ada sinar mataharinya. Dan beberapa waktu kemudian, ajaib anak-anak, Bu Hana melihat ada hijau-hijau, ada tunas baru, daunnya warnanya hijau. Wah, seneng aku Bu Hana senang sekali. Waduh, bungaku akhirnya nggak jadi mati, hidup kembali. Wah, puji Tuhan. Bu Hana senang sekali anak-anak. Bunga yang Bu Hana pikir sudah mati, ternyata hidup lagi. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membahas tema tentang akulah kebangkitan dan hidup. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seseorang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Orang itu sudah mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Yuk, coba ingat-ingat, siapa kira-kira tokohnya? Siapa ya? Kalian masih ingat? Siapa dia? Namanya Lazarus. Iya, Lazarus. Nah anak-anak, kita akan membaca kisah Lazarus ini yang diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Namun saat ini kita tidak akan membaca semua pasalnya yang panjang ya. Kita fokus membaca ayat ke-23 hingga 26. Yohanes 11 ayat 23 hingga 26. Yuk, Bu Hana tunggu kalian untuk menyiapkan Alkitab kalian. Ya. Yohanes 11 ayat 23 hingga 26. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit
pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Nah anak-anak, kalau boleh Bu Hana ringkas cerita dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ini. Waktu itu Tuhan Yesus mendengar kabar dari Marta dan Maria bahwa saudaranya yang bernama Lazarus sakit keras. Sebelum Yesus sampai ke rumah mereka, rupanya Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Tuhan Yesus melihat Maria dan Marta menangis, juga banyak orang di situ menangisi. Dan Maria dan Marta mengatakan, "Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati, Tuhan." Yesus melihat mereka, Yesus pun menjadi sedih. Lalu Yesus menjawab, "Marta, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah anak-anak, kemudian Tuhan Yesus pergi bersama Maria dan Marta ke kubur Lazarus. Dan di depan kubur Lazarus, Tuhan Yesus menengadahkan tangan berdoa kepada Bapanya. Kemudian setelah berdoa, Tuhan berteriak, "Lazarus, keluarlah!" Dan apa yang terjadi? Ketika pintu kubur itu dibuka, Lazarus pun keluar dengan masih diikat dan ditutup dengan kain kafan. Kain kafan itu adalah kain untuk menutup jasad mayat ya anak-anak ya. Nah, Lazarus yang mati 4 hari benar-benar hidup. Semua orang yang ada di situ melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan. Coba anak-anak pikir, siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Yang menghidupkan orang mati dialah Allah sendiri, yang berkuasa atas hidup semua makhluknya. Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dan Hidup. Itulah kenapa Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Karena di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Apa maksudnya ya? Ia hidup walaupun sudah mati. Anak-anak, hidup di dunia ini terbatas. Bu Hana, anak-anak, dan semua orang yang ada di dunia ini hidup punya waktu yang terbatas. Seseorang dikatakan mati ketika nyawanya berpisah dari raga
dari badan. Ketika seseorang mati, maka rohnya kembali kepada Allah yang menghembuskan nafas hidup. Anak-anak, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, maka kita pun mempunyai hidup. Tuhan Yesus, Sang Allah yang menjelma menjadi manusia, menebus dosa semua orang, mati di kayu salib. Namun Tuhan mengalahkan kuasa maut. Ia bangkit dari kubur, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Karena kebangkitannya, kita, orang yang percaya Tuhan Yesus, mempunyai hidup yang kekal. Anak-anak, kalau kita tahu bahwa hidup di dunia ini terbatas, mari anak-anak, kita pakai hidup ini dengan sebaik-baiknya. Hidup dengan bijaksana seperti orang arif dan bukan orang bebal. Pilihlah kehidupan, hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dan hidup. Yang kedua, marilah anak-anak yang percaya Tuhan, Bu Hana yang percaya Tuhan, semua yang percaya Tuhan Yesus mewartakan, bersaksi tentang kabar yang indah ini kepada semua orang, agar semua manusia boleh diselamatkan dan boleh percaya Tuhan sehingga menerima hidup yang kekal. Yang ketiga, mari anak-anak, kita isi hidup di dunia ini dengan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sudah jelas sekarang mengapa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-12. Siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dan hidup. Engkau Tuhan yang telah menebus seluruh dosa-dosa kami dan memberi kami hidup yang kekal. Tiada yang dapat memisahkan Engkau dan kami Tuhan di surga kelak. Tuhan Yesus, selama kami hidup di dunia ini, ajarlah kami Tuhan untuk kami berani bersaksi tentang Tuhan, sehingga banyak orang, semua orang boleh datang percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dan hidup. Tolong kami Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan sepanjang kami hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu
menolong kami selalu dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur karena Yesus sudah memberikan hidup yang kekal untuk kita. Mari kita pujikan bahwa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberi dengan hati bersyukur. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan hidup yang kekal untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Artinya, Yesus sudah mengalahkan kematian dan memberi kita hidup yang baru dan kekal. Karena itu, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu takut. Sebab bersama Yesus kita pasti menang. Sekarang, yuk kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat. Ku menang, karena Yesus hidup, kita pun hidup dan menang bersamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dengan menutup ibadah online hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Tolong kami percaya dan setia kepadamu setiap hari. Berkati kami supaya hidup kami memancarkan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.